Oke, baik Ayah Bunda. Sepertinya Pak pembicara kita, Pak Alidin SAP CHT, sudah bersama kita dalam Zoom meeting ini. Dan kita akan mulakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda semuanya. Alhamdulillah kita bisa bergabung di Zoom meeting Revolusi Belajar. Kita akan mulai saja. Untuk materi kali ini kita berbicara tentang bagaimana mendidik putra-putri kita dengan menggunakan metode hypnoparenting. Ya, dan alhamdulillah bersama kita sudah ada Bapak Alidin SAP CHT, seorang pakar hypnoparenting yang sudah 8 tahun menggeluti atau mempelajari ilmu hypnoparenting. Untuk itu mungkin langsung saja saya persilakan Bapak Alidin ya untuk menyampaikan atau memberikan kita ilmunya untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita menggunakan metode hypnoparenting. Baik, Pak Alidin sudah disiapkah? Baik, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Alidin. Baik, terima kasih pada moderator ya, Mas Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, di hari yang indah, hari yang bahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar atau kita akan memaparkan sesuatu yang menurut saya sangat penting sekali dalam rangka mendidik anak, yaitu temanya adalah hypnoparenting. Sebelumnya ada berapa orang nih, Mas Yudi? Di sini sudah hadir bersama kita ada sekitar 23 orang ya, karena 20 ada 25 ada 23. Di total sih 25 peserta di sini, Pak. 23 ayah dan bunda ya? Ya, ayah bunda. Baik, sebentar saya share materinya. Ayo. Baik ayah bunda, judulnya hari ini adalah hypnoparenting, mendidik anak dengan bahasa cinta. Apa itu hypnoparenting? Hypnoparenting terdiri dari dua kata, yaitu hypno dan parenting. Hypno di sini adalah hipnosis ya. Apa itu hipnosis? Hipnosis mungkin ayah bunda sudah sering dengar ya, sering melihat di acara TV mengenai hipnosis. Tetapi kadang-kadang pemahaman hipnosis hari ini masih banyak yang bersifat negatif. Misalnya ada orang yang kena tipu di pasar, kadang-kadang juga disalahkan kepada hipnosis, terhipnosis. Padahal sebenarnya hipnosis itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang alamiah. Hipnosis adalah peristiwa alamiah biasa yang sebenarnya terjadi sehari-hari di dalam kehidupan kita. Ya, contohnya misalnya ketika kita sedang menonton TV, kemudian bunda larut ke dalam cerita TV, sinetron biasanya ya, kalau bunda nonton sinetron, saking senangnya melihat sinetron, larut ke dalam ceritanya sampai-sampai nangis. Nah itu juga suasananya sebenarnya bunda terhipnosis dengan film tersebut. Atau misalnya ketika kita sedang membaca buku, larut ke dalam cerita buku itu sampai lupa waktu, itu juga sebenarnya peristiwa transhipnosis. Ketika kita sedang melamun, mengingat masa lalu, ya sampai kemudian ketika kita mengenang memori pada saat
misalnya peristiwa yang menyedihkan, padahal peristiwanya sudah lama, tetapi rasanya, perasaannya masih terasa pada saat ini. Ya, ketika kita ngobrol dengan teman, lupa waktu, itu juga sama. Jadi hipnosis adalah fenomena alami yang biasa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hipnosis itu bukan, biasanya kan dikaitkan dengan ilmu supranatural dan lain sebagainya ya. Tapi hipnosis di sini adalah hipnosis alamiah, natural, dan biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hypnoparenting adalah suatu ilmu yang menggabungkan pengetahuan mendidik dan membesarkan anak dengan mengoptimalkan hipnos tadi. Di dalam hipnosis, pikiran kita dibagi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Anak-anak itu pikirannya masih dominan menggunakan pikiran bawah sadar. Sehingga ketika kita menyampaikan informasi kepada anak, kemungkinan besar informasi yang kita sampaikan nanti langsung menjadi pikiran bawah sadar yang nanti akan menentukan tindakan anak tersebut. Ya, saya buka slide berikutnya mengenai mekanisme pikiran. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Perilaku kita 88% ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Jadi perilaku kita sehari-hari ini lebih ditentukan oleh pikiran bawah sadar sebanyak 88%, sementara pikiran sadar ini hanya 12%. Contoh ketika kita mengemudikan kendaraan misalnya, ketika kita ngerem, sebenarnya itu bukan pikiran sadar, tapi pikiran bawah sadar. Kadang-kadang kita selama membawa kendaraan itu lupa, tahu-tahu sudah sampai. Ya, karena terhipnotis dengan pemandangan alam, segala macam. Kemudian kita nggak sadar kapan ngerem, kapan ngegas, tetapi tiba-tiba sudah sampai. Itu pikiran bawah sadar. Nah, untuk menjangkau pikiran bawah sadar, kita harus melewati pikiran sadar dulu. Hipnosis adalah upaya untuk menyampaikan ide atau pesan ke pikiran bawah sadar. Caranya adalah dengan melemahkan pikiran sadar, gitu ya. Jadi dibuat rileks dulu, dibuat konsentrasi dulu, baru kemudian idenya disampaikan. Nah, ketika ide sudah sampai di pikiran bawah sadar, ide itu akan menjadi nilai, akan menjadi belief system. Dan di dalam pikiran bawah sadar itu tidak ada benar atau salah. Di situ sudah menjadi nilai benar dan itu menentukan tindakan. Contoh misalnya, ketika kita melewati tempat yang angker, kuburan misalnya ya, biasanya bulu kuduk kita kan berdiri sendiri ya, tanpa sadar gitu. Mengapa? Karena dari semenjak kecil kita selalu disampaikan, misalnya selalu kita mendapat informasi kalau kuburan itu menyeramkan, di kuburan itu ada hantu dan lain sebagainya, sehingga ketika kita melewati tempat tersebut tanpa sadar, ya bulu kuduknya berdiri sendiri. Atau ketika kita misalnya punya memori yang traumatik pada saat kita anak-anak, dibawa sampai dewasa, karena itu sudah menjadi nilai di dalam pikiran bawah sadar, sehingga ketika dewasa kita sudah lupa kejadiannya, tetapi traumanya masih terbawa gitu. Contoh ketika kecil kita ditakut-takutin dengan kecoa misalnya. Peristiwanya kita sudah lupa, tetapi ketika sudah dewasa kita takut dengan kecoa, padahal kecoa bukan sesuatu yang bisa membuat kita fatal gitu. Kecoa itu binatang kecil, tikus, misalnya laba-laba, ada yang takut dengan ulat. Bisa jadi ada pemicunya ketika
kita anak-anak, sehingga kemudian dibawa sampai dewasa. Termasuk metabolisme tubuh kita juga dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Orang yang selalu gelisah misalnya, entah mengapa gelisah, tidak tahu kenapa penyebabnya, atau takut dengan kerumunan, bisa jadi penyebabnya ada ketika masa jauh sebelum kita dewasa. Seperti itu ya. Jadi fungsi pikiran bawah sadar ini menentukan seluruh tindakan kita, bahkan dibawa sampai dewasa. Selanjutnya, ini adalah analogi pikiran. Kita ibaratkan pikiran ini sebagai disk. Nah, ketika bayi lahir, ketika anak-anak lahir, dia hanya membawa satu pikiran, yaitu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu ada dua bagian. Yang paling dalam adalah primitive area. Primitive area ini dia mengatur detak jantung, napas, aliran darah, dan lain sebagainya yang untuk bertahan hidup ya. Nah, modern memory area atau pikiran bawah sadarnya itu sendiri masih kosong, sehingga pikiran anak-anak itu masih terbuka. Pikiran sadarnya belum ada, karena memori di dalam modern memory area, di pikiran bawah sadarnya ini masih kosong. Gelombang pikiran anak-anak itu masih ada di gelombang alfa dan theta. Nanti akan disampaikan mengenai beberapa gelombang otak ya. Jadi di sini dia masih kosong. Nah, ketika menjelang usia 3-6 tahun, baru terbentuk pikiran sadar. Yang warna kuning ini, semakin dewasa dia akan semakin pikiran sadarnya ini menebal sampai usia 13 tahun dia semakin keras, akhirnya nanti ketika dia sudah usia 13 tahun sulit untuk dirubah, sulit untuk dibentuk. Itu harus melalui intervensi hipnosis yang lebih dalam. Ya, tetapi selama dia masih usia 0 sampai 6 tahun terutama, pikiran bawah sadarnya ini masih kosong. Sehingga anak-anak memungkinkan untuk sangat mudah sekali untuk disugesti, termasuk semua perkataan orang tua terhadap anak menjadi sugesti, dan itu langsung tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Jadi kita sebagai orang tua ketika berbicara dengan anak-anak harus selalu berbicara dengan kalimat yang positif, kalimat yang memberdayakan, kalimat yang membangun. Kalau yang ditanamkan adalah kalimat negatif, dia akan tertanam di dalam pikiran bawah sadar dan menjadi belief, menjadi nilai untuk dirinya sendiri, untuk anak tersebut, sehingga ketika kita bilang misalnya, kamu ini nakal, gitu. Mungkin kita sehari ngomongnya sekali, tetapi bayangkan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, berapa kali kita bilang kepada anak, kamu nakal, sehingga itu menjadi sugesti. Dan dia merasa, oh berarti saya anak nakal, seperti itu ya. Oke, semakin dewasa nanti dia akan menebal, dan ketika sudah menjadi tadi, belief system tadi, sulit untuk dirubah ketika dia sudah memahami saya anak nakal misalnya. Ini tahapan gelombang pikiran ya. Gelombang pikiran, kalau ada suara ya. Gelombang pikiran beta itu ketika kita sedang aktivitas sehari-hari ya, dia sibuk, kemudian masuk kepada hypnosis state, dia gelombangnya alfa dan theta. Delta adalah ketika kita sedang tidur lelap, tidur
tanpa mimpi, itu gelombangnya delta. Nah, gelombang otak anak-anak itu ada di antara alfa dan theta, sehingga gelombangnya persis sama dengan gelombang ketika orang dihipnosis gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari ayah bunda. Di chat sudah ada pertanyaan Pak Alidin. Ya. Mungkin bisa dilihat di chatting kita. Ada pertanyaan dari Bunda Teti dan Bunda Intan di sini. Bisa lihat atau saya bacakan Pak Alidin? Dibacakan boleh. Oke. Bunda Teti di sini menanyakan Pak Alidin, apakah pikiran bawah sadar bisa hilang dengan sendirinya ketika dia sudah dewasa, Pak Alidin? Itu pertanyaan Bunda Teti. Dan satu lagi ya, Pak Alidin ya, ada Bunda Intan di sini juga menanyakan, jika kita mensugesti anak pintar, baik dan rajin, apakah itu akan membuat anak kita menjadi sombong atau terlalu percaya diri? Gimana Pak Alidin harapannya? Tadi pertanyaan pertama, apakah sesuatu yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar bisa hilang dengan sendirinya? Seperti itu ya? Ya. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang permanen ya. Ketika kita menjumpai kejadian, sebuah kejadian, atau misalnya ketika dia menemukan suatu peristiwa yang berlawanan dengan pikiran bawah sadar, dan itu peristiwanya sangat kuat sekali, mempengaruhi emosinya, itu bisa berubah. Tetapi biasanya sesuatu yang sudah di pikiran bawah sadar, dia akan stabil berada di pikiran bawah sadar sampai terjadi peristiwa traumatik tadi yang bisa pengaruhnya lebih kuat daripada apa yang masuk ke pikiran bawah sadar, seperti itu. Jadi tidak ada yang permanen, bisa saja berubah, tetapi kalau peristiwa yang merubahnya itu sesuatu yang menurut dia itu sesuatu yang luar biasa gitu tuh. Terus yang kedua? Nah, yang kedua, Pak Alidin, ini dari Bunda Intan juga berkaitan dengan pertanyaan Bunda Asli ini sepertinya ya. Apakah jika kita mensugesti anak kita jadi pintar atau jadi rajin, ini bisa membuat anak kita nanti akan jadi sombong atau terlalu percaya diri atau tidak ya? Atau sebaliknya juga, kalau anak kita mungkin kita sering mengatakan bodoh, nakal segala macam, itu bisa nggak ya mensugesti dia sampai nanti dia dewasa, Pak Alidin? Oke deh. Sesuatu yang sudah ada di pikiran bawah sadar itu kan menjadi nilai yang menurut saya tadi saya katakan stabil ya. Bisa hilang, tetapi cenderung dia akan menjadi nilai yang dijadikan patokan untuk dia bertindak. Tentu saja sombong itu masalah lain, gitu ya. Ketika dia pintar, sombong itu adalah masalah lain yang harus juga kita tangani. Kalau kita cara mensugestinya benar, tentu saja tidak akan menjadi sombong ya, karena itu karakter yang berbeda sebenarnya antara pintar dan sombong. Sombong ya harus ditangani dengan masalahnya sendiri. Terus apa tadi? Ya, sebaliknya Pak Alidin, kalau anak yang kita sering katakan bodoh atau nakal itu juga kan bisa tersugesti ke mereka gitu. Nah itu kebalikan dari yang tadi sih sebenarnya Pak Alidin pertanyaannya. Iya, kalau kita selalu mengatakan misalnya kamu bandel, kamu nakal, itu akan tertanam di dalam dirinya lama-kelamaan di pikiran bawah sadarnya kalau dia nakal. Ketika dia memahami dirinya nakal, dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dipahami oleh pikiran bawah sadarnya. Seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai mengatakan misalnya kamu bandel, kamu nakal. Pakai kalimat-kalimat yang positif saja. Seperti itu. Ya. Satu lagi Pak Alidin, ini sebelum ke materi selanjutnya ya. Ini satu lagi pertanyaan dari Ibu Irma. Untuk metode hypnoparenting ini bisa nggak ya diterapkan kepada anak yang mempunyai masalah dengan kecanduan main game? Itu gimana Pak Alidin? Bisa, sangat bisa sekali.
nanti di akhir saya kasih cara bagaimana untuk merubah kebiasaan buruk pada anak. Ya, bisa. Baik. Oke, silakan lanjutkan aja Pak Alidin untuk materi selanjutnya mungkin. Ya, jadi seperti itu. Sesuatu yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar itu selama belum ada nilai yang merubah, dan nilai yang merubahnya ini harus sesuatu kejadian yang luar biasa, dia tidak akan berubah, dia akan tetap di pikiran bawah sadar. Seperti itu. Misalnya gini, misalnya ketika kita memahamkan kepada anak mencuri itu salah, ya, mencuri itu salah, dan itu sudah tertanam di pikiran bawah sadarnya itu kalau mencuri itu salah. Tetapi kemudian dia menemukan suatu peristiwa orang yang dianggap figur yang hebat menurut dia, misalnya guru atau orang tua, mencuri. Nah, itu juga menjadi dilema, dan itu bisa jadi menggantikan nilai yang ada di pikiran bawah sadarnya tadi. Kok ternyata katanya mencuri salah, tetapi orang tua kok mencuri misalnya. Guru misalnya seperti itu. Ya, ketika ada peristiwa yang bertentangan dengan pikiran bawah sadarnya tadi, dan peristiwanya itu cukup mengganggu buat dia, bisa berubah juga. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Gelombang otak anak ada di alfa dan theta. Gelombang beta itu banyak perhatian, stres, non-sugestif, kritis biasanya. Pokoknya orang-orang yang kritis, yang banyak bertanya segala macam, kurang percaya kepada orang lain, biasanya agak sulit untuk ditembus pikiran bawah sadarnya. Kemudian kalau gelombang alfa itu satu perhatian, sugestif. Gelombang theta dia tidur tetapi masih bermimpi atau setengah tidur lah gitu ya. Kemudian delta itu dia tidur tanpa mimpi, dia sudah lelap sekali, tidak bisa diganggu. Nah, gelombang anak berada di antara alfa dan theta. Pikiran prakritis itu usia 0 sampai 3 tahun. Tetapi sebenarnya gini, ketika anak itu di dalam kandungan, ketika masih usia di dalam rahim, usianya 3 bulan, anak itu sudah menyadari dan sudah merasakan emosi daripada orang tua. Gitu. Makanya ketika orang tua sedang mengandung, emosinya perlu diusahakan stabil, bahagia, selalu senang, gitu, selalu tenang. Karena ada juga anak-anak yang lahir ternyata membawa trauma pada saat janin, bisa seperti itu. Itu kalau selama dikandung orang tuanya depresi berat ya. Depresi berat, ada kekecewaan yang luar biasa, biasanya masalah rumah tangga dan dia tertekan. Nah, itu bisa ketika lahir nanti ada gangguan pada anaknya. Bisa seperti itu, tapi tidak umum ya, tidak semuanya. Tetapi pada saat dewasa nanti emosi yang terjadi pada saat trauma yang terjadi pada saat di kandungan itu bisa masih dibawa. Ya, kita banyak juga menemukan anak-anak yang membawa emosi pada saat janin. Nah, pada saat 0 sampai 3 tahun itu adalah waktunya kita untuk menanamkan tadi nilai-nilai positif. Hanya kadang-kadang kita sebagai orang tua ya sama anak kadang-kadang perkataan kita tidak bisa dikontrol sehingga ya segala macam lah. Ya, kita lihat di lingkungan kadang banyak orang tua yang mohon maaf misalnya maki-maki anaknya dengan kalimat-kalimat yang negatif, kadang sampai nyebut binatang segala macam. Nah, itu sangat-sangat tidak baik karena dia langsung masuk pikiran bawah sadar kayak orang dihipnosis gitu. Kalau orang dihipnosis itu kan kalau kita lihat di TV itu diperintahkan apa, ya langsung dia masuk pikiran bawah sadarnya. Nah, anak-anak tidak perlu dihipnosis. Apalagi orang tua yang menyampaikan, karena bagi anak, orang tua adalah figur otoritas yang
menjadi panutan, sehingga apapun perkataannya akan menjadi sugesti buat dia. Usia 0 sampai 6 tahun baik untuk penanaman nilai-nilai positif. Oke, lanjut. Sudah setengah jam gitu ya. Nah, setiap perkataan orang tua berpotensi menjadi sugesti. Jadi, orang tua adalah the best hypnotist in the world bagi anak-anaknya. Gitu. Siapa penghipnotis terhebat bagi anak-anak? Yaitu orang tuanya. Sehingga pastikan setiap kata-kata yang disampaikan kepada anak adalah kata atau kalimat positif yang memberdayakan. Dan hindari juga penggunaan kata jangan. Kita biasanya melarang anak sesuatu yang salah dengan pemakaian kata jangan. Contoh misalnya, jangan bandel, jangan nakal, gitu ya. Jangan nangis, seperti itu. Ada prinsip namanya prinsip parsing, bahwa perkataan kalimat negasi itu akan dianggap oleh otak ini, direspon oleh otak itu lebih lama daripada kita mengucapkan kalimat positif. Kalimat jangan ini sama otak kita ditiadakan. Yang ada adalah ketika kita mengatakan jangan bandel, yang ada adalah bandel. Kamu bandel, kamu jangan bandel, kamu jangan nakal, kamu jangan mengganggu adikmu, kamu jangan nonton TV terus. Kadang-kadang kan sebagai orang tua kita suka salah menyampaikan kata-kata. Contoh misalnya gini, anak bangun siang, kita bilang gini, bagus, gitu. Bagus ya, bangunnya siang, nanti mama hukum kamu. Kontradiktif kan? Satu sisi kita bilang bagus, tapi di sisi yang lain kita katakan nanti kamu mama hukum ya, gitu. Ya, kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya tadi bisa juga merubah pikiran bawah sadar anak. Ya, ketika kita mengatakan bagus bangunnya siang, bagus nonton TV terus misalnya, terus saja lah main game, terus saja nonton TV. Kadang-kadang kan kita malah nyuruh begitu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu dipahami oleh anak, sehingga kemudian sebenarnya bukan anak yang tidak menurut, tetapi kita sendiri yang menyampaikan kata-kata yang salah. Ketika kita sampaikan kepada anak, bagus nonton TV terus, ya dia akan nonton TV terus. Gitu. Atau terus saja main game, ya dia akan terus. Kenapa? Pikiran bawah sadar, dia sendiri bisa jadi tidak memahami apa yang dia lakukan, tetapi karena pikiran sadarnya sudah menangkap bahwa disuruh terus main game atau bangun siang itu bagus, ya udah dia akan cenderung bangun siang terus, seperti itu. Ya, sini ada video yang bisa kita dengarkan ya. Saya langsung setel aja. Jangan malas. Ingat ya, jangan lupa bawa buku. Besok pagi bangunnya jangan telat. Kita sebagai orang tua, kita adalah programmer pikiran bawah sadar anak. Sejak anak dalam kandungan sampai kurang lebih usia 6 tahun. Ini adalah masa yang sangat kritis di mana pikiran bawah sadar anak berperan sebagai menyerap apapun yang disampaikan pada dia. Nah, orang tua yang terbiasa bicara negatif akan memprogram anak secara negatif. Nah, anak pada dasarnya mereka berada dalam kondisi di dalam. Kenapa? Karena saat mereka masih kecil, 0 sampai 6 tahun, pikiran sadar belum terlalu kuat. Jadi mereka mostly itu beroperasi dengan pikiran bawah sadar. Jadi apapun yang orang tua ucapkan langsung kepada anak maupun yang anak dengar itu masuk. Nah, orang tua yang tidak hati-hati, mereka biasa bicaranya yang cenderung negatif. Jangan malas. Ingat ya, jangan lupa bawa buku. Besok pagi bangunnya jangan telat. Kamu kok selalu hitungnya keliru sih? Kenapa sih selalu keliru, gak teliti? Ingat, dengan kali jangan sampai tidak teliti. Nah, orang tua menggunakan kata jangan. Pikiran bawah sadar anak biasa ngambil yang di belakang. Sedangkan jangan malas. Yang diambil apa? Malas. Jadi saya harap sebagai orang tua, aware, mindful, sadari apa yang Anda ucapkan. Anda mau anak Anda itu rajin, Anda harus bilang rajin, jangan bilang jangan malas. You
kata jangan malas dengan kata rajin. Kalau seseorang mengatakan kamu yang rajin ya, jangan malas Bu ya, maka untuk mengartikan, memahami makna jangan malas ini yang sesungguhnya, kita butuh waktu 40% lebih lama untuk memproses ini. Coba sekarang rasakan, Anda lagi dengar ya, jangan malas ya. Dan sekarang saya bilang, yang rajin ya, lebih enak mana? Rajin. Jadi orang tua hindari kata-kata negatif, sebisa mungkin. Jangan malas, kaji jangan rajin. Jangan telat, katakanlah datang tepat waktu. Jangan lupa bilang, ingat, ini memang butuh waktu untuk membiasakan. Sekali ini menjadi terbiasa, maka ini menjadi sesuatu yang sangat powerful untuk anak-anak. Ya, jadi seperti itu. Jangan banyak mengatakan kata jangan tadi. Maka kita cari alternatifnya kata jangan. Contoh misalnya, jangan berebut. Kira-kira apa tuh? Kata gantinya. Mainnya gantian ya nak. Mainnya gantian. Jangan berteriak. Bicaranya perlahan. Nak, bicaranya perlahan ya nak. Seperti itu. Jangan memukul teman. Bisa ganti dengan mainnya baik-baik ya nak. Jangan lari-lari. Kalau dibilang jangan lari-lari, ya dia akan lari-lari terus. Jangan buang sampah sembarangan. Ganti dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan berkelahi. Yang rukun. Jangan melawan ibu. Sayangi ibu ya. Seperti itu ya. Oke. Anak yang terlalu banyak atau sering disampaikan kalimat-kalimat negatif tertanam di dalam pikiran sadarnya, sehingga nanti dia akan seolah-olah mempunyai label bagi dirinya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua suka menyampaikan kepada anak, kamu nih gendut, misalnya. Gendut sampai dewasa, kadang-kadang sampai masih disebut, dia masih merasa kalau saya ini orang gendut, hitam misalnya. Itu kan kita biasa ya, saya juga orang tua gitu. Kadang-kadang sama anak sering punya label-label seperti itu, nakal, bandel, gendut, misalnya hitam kayak gitu, sehingga ketika dia sudah terlabel sangat sulit untuk dirubah, apalagi tadi ketika sudah dibawa sampai dewasa. Dan bisa jadi bukan hanya di rumah, ketika kita bilang gendut di rumah, di sekolah juga teman-temannya menyampaikan begitu, itu menjadi faktor yang menjadikan sugestinya semakin kuat. Apalagi gurunya misalnya juga menyampaikan hal yang sama. Ketika di rumah dia dibilang kamu ini anak bandel. Kemudian di sekolah juga gurunya nyampein lagi, kamu ini bandel banget sih. Nah, lebih kuat efeknya. Ya, sebaiknya berhati-hati memberi label atau ciri cap kepada anak mengenai perilaku, sifat atau bentuk fisiknya. Saya dulu ketika anak-anak, kalau saya bandel, orang tua saya selalu bilang seperti ini, pinter ya kamu ya, pinter gitu. Jadi kata-katanya malah dibalik gitu. Label negatif sendiri biasanya akan diberikan ketika anak dinilai bodoh, malas, nakal, gendut, dan lain sebagainya. Oke. Sementara realitas saat ini kadang-kadang kita sebagai orang tua kurang memenuhi kebutuhan anak ya, bahasa kasihnya juga kurang karena kita sibuk bekerja, lingkungan juga mempengaruhi, baik di rumah, di sekolah, kemudian informasi dari televisi, dari multimedia, dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi anak. Ya, sehingga kemudian masalah-masalah pada anak umumnya ya, diantaranya malas belajar, sulit diatur, susah bangun pagi, tadi ya banyak main HP, nonton TV, masih mengompol, segala macam. Ini bisa ditangani dengan hipnoterapi oleh
ibunya sendiri, oleh orang tua sendiri. Tidak mesti ayah ibu ya, pengasuhnya lah paling tidak. Nah, bagaimana cara menjangkau pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar itu bisa, suara saya apakah? Pikiran bawah sadar itu bisa ditembus ketika idenya, ketika informasinya disampaikan oleh figur otoritas. Figur otoritas itu bisa tokoh agama, kalau orang dewasa guru, kalau anak-anak adalah orang tua atau yang mengasuhnya di rumah, itu dianggap oleh anak adalah figur otoritas. Contoh misalnya pemuka agama kalau menyampaikan kepada kita, itu pasti kita langsung terima. Pasti kita katakan iya. Sama anak-anak, ketika figur otoritasnya orang tua, apapun yang disampaikan orang tua, dia akan langsung masuk ke pikiran bawah sadarnya, langsung diterima. Dan informasi yang disampaikan oleh orang-orang tersebut, oleh figur otoritas tadi, sangat mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Yang kedua, identifikasi kelompok. Saya kasih contoh, misalnya kalau orang bawah sadar gini, orang ibu-ibu atau kita biasanya lebih nyaman dengan kelompok yang relatif sama dengan kita. Kalau kita pakai baju merah, misalnya ternyata kelompok pengajian yang akan kita datangi itu bajunya putih. Apa yang kita rasakan? Biasanya kita kagok ya, agak malu, ada perasaan berbeda. Nah, kita cenderung akan menyamai kelompok yang banyak. Gitu tuh. Orang-orang itu lebih mudah dipengaruhi oleh identitas kelompoknya. Orang-orang yang tidak merokok akan bergabung dengan orang-orang yang tidak merokok. Anak-anak yang cenderung misalnya sulit belajar, kalau kita gabungkan dengan anak-anak yang rajin belajar, bisa jadi berubah. Gitu. Atau kita sampaikan kepada anak-anak gini, kalau misalnya contoh anak yang sulit belajar matematika, kita bilang gini aja, nak, ibumu itu dulu jago matematika loh. Ayahmu juga jago matematika. Kakekmu juga jago matematika. Sehingga anak akan berpikir, oh iya ya, keluarga kita berarti keluarga yang jago matematika. Nanti dia akan bisa berubah tuh. Kemudian yang ketiga, melalui repetisi. Mengubah pikiran bawah sadar itu melalui pengulangan. Kita ulang-ulang, kita sampaikan berulang-ulang, dilakukan berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan. Nah, itu juga langsung menjadi nilai di pikiran bawah sadarnya. Kemudian ide yang disampaikan dengan emosi yang kuat. Pada saat orang tua marah biasanya tuh. Orang tua sedang marah, marahin anak-anak, apa yang terjadi? Kalimatnya itu langsung masuk pikiran bawah, kamu ini bandel. Nah, itu pesan yang disampaikan dengan emosi seperti itu tuh langsung masuk pikiran bawah sadar. Jadi, ketika kita sedang marah, usahakan apa? Sabar dulu, tunggu dulu sampai emosinya mereda. Atau misalnya si penerimanya, anak kita juga sedang pada emosi yang kuat, anak sedang nangis. Anak sedang nangis kita marahin. Itu potensinya lebih besar lagi. Ya, kalimat yang masuk itu akan lebih kuat lagi pengaruhnya. Apalagi yang disampaikan adalah kalimat-kalimat negatif. Contoh misalnya orang yang sedang marah, kita lawan, itu akan semakin apa? Akan semakin marah. Suami misalnya lagi marah, kita lawan, apa yang terjadi? Biasanya malah semakin kuat marahnya.
Beda dengan misalnya coba Bunda kalau suaminya sedang marah bilang gini, ih Bapak ganteng deh, itu pasti langsung turun. Ya, kalau dilawan dengan kalimat negatif lagi, dia langsung masuk pikiran bawah sadar, dia akan lebih, emosinya akan lebih kuat lagi. Dan orang yang sedang marah, itu emosinya ketika sudah meledak, dia tidak sadar apa yang dia katakan. Ya, makanya banyak peristiwa-peristiwa kriminal karena orang marah, kemudian dia kalah, yang dilakukan dia nggak sadar, tahu-tahu misalnya dia sudah mencelakai orang. Ketika dia sudah sadar, loh, saya tidak merasa melakukan itu. Karena dia sedang dalam terhipnosis sebenarnya. Ya. Yang terakhir, ketika memang sudah tertanam di pikiran bawah sadar, kita mau merubah, yang terakhir adalah melalui intervensi hipnosis. Ya, kalau anak-anak bisa, misalnya ketika anak nangis, anaknya kita suruh tenang dulu, sambil tidur di pangkuan, kita usap-usap, kemudian kita nasihati, nah itu mudah masuk ke pikiran bawah sadar, pesannya. Seperti itu. Sampai sini, ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan, Pak? Ya, Pak Lidin, ini di cerita sudah ada pertanyaan lagi dari Bunda Harsi Astri. Ini menanyakan, apakah ada korelasi pikiran bawah sadar dengan kebiasaan, Pak Lidin? Apakah ini juga disambung juga sama Bunda Intan, masih berkaitan, apakah sikap jujur itu lebih dipengaruhi oleh alam bawah sadar atau alam sadar ya, Pak Lidin? Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya, di sini nih. Pertanyaan yang pertama tadi. Apakah kebiasaan dipengaruhi pikiran bawah sadar, gitu kan? Ya. Justru kebiasaan itu adanya di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu isinya adalah belief system, sistem nilai, kemudian kebiasaan, itu adanya di pikiran bawah sadar, sehingga sudah otomatis tidak perlu pikiran sadar. Ya. Kemudian emosi, memori jangka panjang, intuisi, kreativitas, persepsi, seperti itu. Jadi kebiasaan itu sebenarnya pikiran bawah sadar. Kalau sikap jujur, Pak Lidin, ini lebih banyak dipengaruhi oleh akal bawah sadar atau sadar ya? Sama. Sifat itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh belief system kan, oleh nilai yang ada di pikiran bawah sadar. Kalau jujur itu sudah menjadi nilai di pikiran bawah sadar, dia tidak perlu memaksa dirinya sendiri untuk jujur, dia sudah otomatis, dia pasti akan berkata jujur. Makanya anak-anak, karena saya bilang tadi kan, anak-anak itu belum ada memori bawah sadarnya, masih kosong, dia relatif, anak-anak itu pasti jujur. Ya beda dengan orang tua, karena orang tua sudah ada pikiran sadar. Nah, kadang-kadang pikiran sadar ini mengkritisi dulu informasinya. Misalnya ketika kita ketemu dengan orang, kita ditanya, nah pikiran sadar ini akan memfilter dulu. Ini orang siapa ya? Saya harus jujur apa enggak? Nah, itu pikiran sadar. Saya harus jujur apa enggak nih? Kalau kira-kira kita curiga dengan orang itu, informasi ditolak oleh pikiran sadar, maka kita akan menyampaikan kebohongan. Itu pikiran sadar. Kayak gitu. Ya. Ada lagi? Oke. Ini yang terakhir, Pak Lidin, dari chat yang pertanyaan melalui chat dari Bunda Harsi, Mas Bunda Harsi, apakah kata tidak boleh malas misalnya ya, itu sama dengan kata jangan? Kata tidak boleh ini sama nggak sih sama kata jangan? Boleh nggak sih kita ucapkan atau bagaimana baiknya Pak Lidin? Sama. Itu kalimat negasi juga. Jangan dan tidak itu sama. Tidak boleh nakal misalnya. Itu sama. Coba gini, pengalaman kita biasanya ya, kalau kita lagi naik kendaraan tuh, ada yang biasanya iklan di samping kiri itu, jangan nengok kiri atau tidak boleh nengok kiri. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita malah nengok kiri kan? Atau sekarang saya sampaikan gini, tidak boleh memikirkan gajah.
apa yang ada di pikiran kita. Kadang-kadang malah kita mikirin gajah. Kenapa? Karena kita menyampaikan informasi gajah tadi. Gajah, ya udah di pikiran kita adanya gajah. Seperti itu. Ya, jadi jangan dengan tidak itu sama ya. Oke. Lanjut ya. Oke, ini ada contoh kasus. Contoh kasus Andi sedang bermain dengan adiknya, tiba-tiba sang adik menangis dengan keras karena mainannya direbut oleh kakaknya ya. Dan Andi tidak mau mengalah, malah mengejek adiknya. Melihat hal tersebut, ibu mereka langsung berteriak dengan nada tinggi, "Ayo terus saja ganggu adikmu, nanti mama hukum kamu." Nah ini sama dengan yang tadi saya contohkan ya. Satu sisi orang tuanya tuh nyuruh, "Ayo terus saja ganggu," gitu. Nanti mama hukum kamu. Hingga kemudian si Andi ini dia jadi bingung. Dalam hatinya ya berkata, loh katanya tadi disuruh terus, kok saya malah dihukum. Nah ada kontradiksi di situ ya. Hingga kemudian ya dia nggak akan berubah, malah terjadi kebingungan. Contoh misalnya gini, ada anak yang sering kencing di setiap tempat, di mana-mana. Kita selalu bilang, jangan kencing di ruang tamu, jangan pipis di kamar, jangan. Kita tidak ngasih solusi kepada anaknya, malah jangan di sini, jangan di situ. Tapi anaknya tidak berubah-berubah. Seharusnya kita sebagai orang tua ketika menyampaikan jangan pipis di ruang tamu, jangan pipis di dalam kamar, kita bawa anaknya, kita bimbing. Begini nak, kalau pipis itu di kamar mandi. Berkali-kali diulang seperti itu. Nanti lama-lama anaknya pasti akan berubah. Ya. Ya pada dasarnya setiap anak itu adalah baik dan penurut. Kalau kita ibaratkan anak itu adalah produk, yang harus kita benahi itu justru adalah sistemnya. Ya bisa jadi ada kelainan dengan anak, misalnya perilaku yang buruk tadi, sebenarnya yang harus diterapi kebanyakan biasanya justru malah orang tuanya. Yang ditanya oleh terapis, yang diterapi juga biasanya orang tuanya. Karena anak itu adalah hasil daripada sistem, bisa jadi di rumah, di lingkungan, di sekolah, dan lain sebagainya. Saya setelkan lagi satu video. Tapi ibunya yang mengeluh. Katanya apa? Susah sekali untuk bicara positif. Jadi ada anak-anak yang ibunya mau coba berarti untuk melakukan terapi pada anak. Ada 3 anak, kurang lebih kita seperti itu. Okay. Tapi ibunya yang mengeluh. Jadi ada anak-anak yang ibunya mau coba berarti untuk melakukan terapi pada anak. Ada 3 anak, kurang lebih kita seperti itu. Katakanlah kelas 6 SD, kelas 4, kelas nomor 2, kelas 2, nomor 3. Anak-anak ini nakal. Katanya sering tidak kerjakan tugas, kamar tidak dirapikan, kerjanya nonton TV atau main game, sering lupa bawa buku. Jadi Bu Rati minta apa? Nanti aja ketemu terapisnya, tapi orang tua ketemu dulu. Yang terjadi adalah apa? Interview orang tua. Kemudian diminta, udah, nanti ya pulang dulu. Besok mulai pagi sampai malam, catat apa saja yang Anda ucapkan pada anak Anda. Setelah itu nanti ketemu lagi. Nah, berapa hari kemudian, klien ini datang jumpa di terapis dan diterangkan. Dilihat di situ, ternyata anak ini anak yang baik, anak yang penurut sekali sama orang tua. Kenapa dikatakan penurut? Karena kalimat ibunya mengatakan begini. Anaknya lagi main game, nggak belajar. Apa yang orang tua harapkan? Belajar kan? Harusnya orang tua ngomongnya apa? Udah, gamenya berhenti ya. Belajar ya sekarang ya. Habis belajar, baru boleh main game lagi. Ini orang tua ngomongnya tidak begitu. Orang tua bilang apa? Pinter, bagus, teruskan nonton TV-nya ya, pinter. Anaknya nurut nggak? Nurut, apa yang dia lakukan? Nonton TV, main game. Itu ibunya tak marah tuh. Katanya ada lagi yang sering bangunnya telat. Apa kata mamanya? Teruskan ya, teruskan telatnya ya, telat anaknya.
Itu kamar tiap hari nggak pernah dulu berantakan terus ya, kebiasaannya bagus ya terus no, jadi terus ya sama anaknya. Jadi ini anak penurut tapi bermasalah karena siapa? Karena orang tuanya. Jadi setelah ibu ini diajarkan oleh Bu Rami cara untuk mengubah semantiknya, 3 anak ini butuh diterapikan. Tidak butuh. 3 anak ini berubah hanya dalam waktu beberapa hari. Tapi ibunya yang mengeluh. Katanya apa? Susah sekali untuk bicara positif. Karena sudah terbiasa ngomongnya negatif, dan negatif banyak banget menurut dia. Gitu ya. Jadi ya pilihannya di tangan orang tua. Oke, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang yang harus diterapi malah orang tuanya. Karena bisa jadi kesalahannya ada pada orang tua ketika menyampaikan kata-kata tadi. Jadi hipnosis itu sebenarnya seni menyampaikan ide kata-kata, menyampaikan kata-kata yang tepat untuk anak ini apa, seperti itu. Ya, tahapan hipnosis pada anak. Nah, ketika sudah memang anak itu terbentuk, misalnya di pikiran bawah sadarnya dia sudah punya kebiasaan buruk, maka tugas kita berarti bagaimana supaya kebiasaan buruk ini berubah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita intervensi tadi melalui hipnosis, tetapi beda dengan hipnosis yang seperti kita lihat di TV-TV. Kalau di TV-TV kan hipnosis orang dewasa. Karena anak-anak memang kecenderungannya dia pada posisi gelombang alfa dan theta, jadi kita tidak terlalu sulit sebenarnya untuk menghipnosis anak. Yang penting adalah posisi anaknya ada pada posisi sedang tenang, sedang misalnya menjelang tidur, ketika anak menangis juga bisa, malah ketika anak sedang menonton TV, ketika dia sedang fokus menonton TV, itu sebenarnya dia di dalam prosesi transhipnosis. Jadi dia siap untuk dimasukkan sugesti oleh orang tuanya. Yang pertama tentu kita harus bisa menggali masalahnya secara detail. Masalahnya apa? Kalau misalnya dia bandel, kira-kira bandelnya pada saat apa? Kemudian kita susun dulu kalimat sugestinya apa. Boleh ditulis kalimat sugestinya ya. Nah, pada tahap keduanya adalah pre-induction. Kita buat anaknya nyaman dulu. Buat anaknya nyaman, dibelai-belai, diusap kepalanya. Terus kemudian baru kita sampaikan sugestinya. Sugestinya apa? Ya, ketika sudah disampaikan sugesti, kemudian sugestinya kita kuatkan lagi. Misalnya gini, mulai hari ini dan seterusnya, atau mulai sekarang dan seterusnya, Andi senang belajar matematika. Sugestinya seperti itu. Mulai sekarang, nah kalimat sugesti itu harus kalimatnya sekarang, bukan besok, apalagi misalnya kita katakan mulai besok kamu akan, jangan pakai kata akan. Kalimatnya adalah sekarang dan seterusnya. Mulai sekarang dan seterusnya, Andi anak yang rajin, belajar. Seperti itu. Tidak usah panjang-panjang juga. Kemudian kita akhiri dengan termination. Kalau orang dewasa biasanya termination-nya dengan hitungan mundur. Kalau anak-anak tidak perlu seperti itu. Nah, ini saya ajarkan cara yang sangat mudah tetapi powerful banget untuk merubah kebiasaan buruk pada anak melalui apa yang dinamakan hypnosleep. Ya. Bagaimana cara hypnosleep pada anak? Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kondisi transhipnosis adalah kondisi seperti orang tidur. Setengah bangun, setengah tidur, atau kita katakan menjelang tidur lah. Seperti itu. Jadi ketika menjelang tidur itulah waktu yang tepat untuk menyampaikan sugesti, dan itu langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar tanpa ditolak oleh
lemah pikiran kritisnya. Jadi pikiran kritisnya pada saat itu sudah lemah, sehingga ketika informasi itu masuk, dia langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, bahkan orang dewasa pun kalau di hypnosleep dia bisa berubah, gitu. Yang penting kita telaten untuk melakukannya. Beda-beda, ada yang misalnya 2-3 kali di hypnosleep sudah berubah, ada yang perlu sampai puluhan kali. Tetapi kita sebagai orang tua tentunya harus sabar, ya. Pasti bisa berhasil. Tahapannya adalah yang pertama adalah membuat sugesti yang akan disampaikan dengan cara ditulis. Lebih baik ditulis, kalau ibu-ibu hafal, kalau bunda hafal ya nggak apa-apa. Ditulis dulu masalahnya apa, kemudian tulis sugestinya. Contoh misalnya kalau anak masih mengompol, sugestinya seperti ini. Mulai hari ini, mulai sekarang dan seterusnya, kalau Andi merasakan ingin pipis, Andi bangun, kemudian pergi ke kamar tidur. Kalau Andi merasakan ingin pipis, Andi bangun dan pergi ke kamar mandi, seperti itu. Contohnya, kalau anak misalnya malas belajar, spesifik boleh, misalnya dia malas belajar matematika, sugestinya adalah mulai sekarang dan seterusnya, siapa nama anaknya, contoh Andi misalnya, Andi senang sekali belajar matematika. Mulai sekarang dan seterusnya, Andi senang sekali belajar matematika. Setiap Andi belajar matematika, Andi merasakan bahagia atau merasakan senang, boleh ditambahkan seperti itu. Jadi harus kita melibatkan emosinya, apa yang dia rasakan ketika dia melakukan itu. Kalimat yang disusun harus tepat, sesuai tujuan, detail, menggunakan kalimat positif. Jangan ada kata misalnya, kalau mulai hari ini kamu jangan bandel tadi, atau mulai hari ini kamu tidak tidak bolos sekolah. Ya, jangan pakai kata jangan atau tidak. Dan kalimat sebaiknya pendek, singkat, dan jelas. Hypnosleep dilakukan pada waktu anak menjelang tidur. Waktu yang paling tepat adalah dengan melihat jumlah tarikan napasnya. Jadi dilihat tarikan napasnya. Kira-kiranya antara 6 sampai 7 tarikan napas per menit. Kita lihat dia sudah tidur belum. Itu jangan misalnya kalau dia masih kerayap begitu tuh, kita tunggu dulu sampai dia tertidur. Nah, kalau dia sudah tidur lelap, caranya adalah kita panggil atau dengan menggoyangkan kepalanya. Kita bangunkan dulu sampai dia respon. Ya, bisa dengan memegang dagunya, digoyang kiri kanan begitu sampai dia respon. Biasanya responnya itu lemah ya. Misalnya kalau digoyang-goyang dia akan gitu. Jawabannya seperti itu kira-kira. Tapi dia suaranya pelan banget karena dia sedang dalam kondisi transit hipnosis ya. Nah, setelah dia merespon, ucapan kalimat seperti ini. Ini mama yang bicara ya nak. Kamu bisa dengar mama papa bicara, namun tetap tutup mata. Bahasanya tidak mesti formal seperti ini. Bapak Ibu bisa susun sendiri. Misalnya, Dek, ya tergantung dia sebutannya apa gitu. Kalau misalnya biasa dipanggil Adek, Dek, ini mama ya. Mama mau bicara sama kamu. Kamu dengar suara mama, tapi kamu tetap tutup mata aja. Kamu tetap tidur aja, kamu tetap tutup mata. Seperti itu. Ya bisa diulang, kalau misalnya dia belum respon. Respon itu bisa bermacam-macam, bisa tadi melalui misalnya dia menyampaikan atau iya ma, atau
kita bisa respon sidik, respon jarinya. Jadi kita pegang tangannya kalau kamu dengar omongan mama, gerakan jari kamu ya nak. Nanti dia akan menggerakkan jarinya. Walaupun gerakannya lemah tadi, pelan. Kita harus sensitif banget. Nanti kalau sudah ada respon, kita ucapkan sugestinya. Ya, setelah sugesti diucapkan, sudah yakin sugesti itu diterima oleh pikiran bawah sadar, kita konfirmasikan lagi. Bisa dengan kita mengatakan, kamu setuju ya nak? Atau kamu mau ya nak? Gitu. Kalau iya, kamu gerakan jari kamu. Atau kalau iya, kamu mengangguk. Nanti pasti dia respon. Ya, kalau belum respon, diulang sampai dia respon. Berarti kalau dia belum respon, dia posisi tidurnya sudah masuk gelombang delta, dia sudah lelap banget. Berarti kita harus sadarkan lagi sedikit. Ya, kemudian setelah konfirmasi, direspon dan dia sudah setuju, lalu kita tutup dengan kalimat, kalau mama papa berhenti bicara, maka kamu melanjutkan tidur, atau tidur nyenyak seperti tadi, lanjutkan tidur kamu. Atau mau lebih kuat lagi, boleh ditambahkan begini, kalau mama papa berhenti bicara, lanjutkan tidur kamu, bawa atau mimpikan kesepakatan kita tadi di dalam tidur kamu, gitu. Sehingga kesepakatan kita tadi dibawa mimpi sama dia dan terkesan real banget, sehingga nanti pengaruhnya akan lebih besar lagi buat dia. Seperti itu. Ya, ulangi hypnosleep ini beberapa kali. Bisa sampai 20 kali untuk satu masalah. Tetapi biasanya di atas 4 kali sudah ada perubahan, sambil kita kontrol apakah perilakunya sudah berubah. Saya kira ini mudah sekali ya, ayah bunda ya. Jadi ketika anak tidur, dibangunkan, digoyang-goyang sedikit, masukkan sugesti, kemudian tutup dengan lanjutkan tidur, gitu aja. Nanti ketika dia bangun, informasi atau pesan kita tadi sudah ada di pikiran sadar, pikiran bawah sadarnya dia. Dia juga nggak ingat kalau semalam orang tuanya berbicara kepada dia. Tetapi nilainya sudah masuk ke pikiran bawah sadar dia. Dan pastikan kalimat sugesti yang kita ucapkan sudah tepat ya. Nah, untuk belajar membuat kalimat sugestinya memang perlu belajar ya. Kalimat sugesti buat kasus seperti ini apa gitu. Nanti mungkin bisa dipelajari melalui chat di WA ya. Nah, kita harus sabar untuk melakukan ini, tidak seperti simsalabim. Bisa ada yang 2-3 kali sudah berubah, ada yang misalnya baru seminggu baru dia berubah. Satu sesi untuk satu masalah, jangan misalnya masalahnya banyak diborong sugestinya ya, satu-satu aja. Nanti misalnya bulan depan untuk masalah yang lain. Ukuran keberhasilannya apabila terjadi perubahan perilaku anak, sambil kita kontrol, berubah belum, berubah belum. Ya, kita tetap harus berprasangka positif. Kita harus yakin kalau sugesti yang kita berikan itu pasti akan merubah perilaku anak. Dan ketika terjadi perubahan, jangan sampai kita nanti mengacaukannya lagi. Kadang-kadang ada yang ketika anaknya misalnya tiba-tiba rajin belajar, terus orang tuanya bilang gini, tumben rajin belajar. Nah, itu malah buyar lagi tuh kalau ngomong begitu tuh. Tumben nih, misalnya nggak main game. Kadang-kadang kita suka terpancing untuk mengatakan begitu ya. Jangan, malah kita harus kasih support. Ya. Waduh, anak ibu luar biasa, rajin belajar. Kita kasih apresiasi.
Ya, tumbuhkan sifat persaingan yang positif, hindari sikap ambivalensi tadi yang bertentangan, tekankan hubungan kausalitas sebab akibat. Misal gini, kalau kamu rajin belajar, kamu nanti pasti sukses. Apapun yang kamu pelajari, apapun sesuatu yang sulit kalau dipelajari pasti kamu bisa. Ya, kalau kamu belajar apapun kamu pasti bisa. Hindari intervensi terlalu banyak, berkomunikasi dengan sehat dan efektif melalui bahasa yang positif ya. Oke. Semoga anak kita semuanya sehat, cerdas, bahagia, dan berprestasi sehingga orang tua juga menjadi bahagia ya. Selanjutnya pertanyaan, silakan. Ya, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Alidin di chat. Oke, satu-satu ya. Ini dari Bunda Intan. Dia menanyakan, apakah hipnoparenting ini hanya cocok dilakukan pada anak normal atau bisa juga pada anak yang berkebutuhan khusus, Pak Alidin? Tergantung kasusnya ya Bu. Kalau ini sih lebih cenderung ke anak yang normal, karena kalau yang berkebutuhan khusus, contohnya seperti apa ya? Kalau dia berkebutuhan khususnya itu misalnya bukan ada pada masalah saraf atau otak, saya kira bisa-bisa aja sih sebenarnya. Ya tidak ada gangguan otak ya, bisa. Tapi kalau misalnya memang dia ada gangguan saraf, karena untuk seperti ini kan dia harus bisa berkomunikasi, kemudian respon ya, terus dia bisa fokus, seperti itu. Tetapi bisa dicoba loh kalau misalnya ini ada anak yang sulit untuk bicara, dicoba aja hypnosleep-nya selalu dilakukan. Misalnya mulai sekarang dan seterusnya adik bisa bicara dengan lancar seperti itu, sampaikan aja terus setiap malam dengan bahasa kasih ya. Oke, ini masih berkaitan dengan hipnosis Pak Alidin ya. Ini hipnosis ini kalau ada buntan juga masih banyak. Ini sama nggak ya atau mirip nggak ya dengan istilahnya cuci otak itu Pak Alidin? Cuci otak. Ya, kayaknya kalau kita dengar cuci otak kok kayaknya kesannya negatif ya. Ekstrim gitu, kayak ekstrim gitu ya. Cuci otak ya. Bisa dibawa ke laundry ini dia otak ini. Ya bukan cuci otak ya, ini sebenarnya cara untuk merubah pola pikir gitu. Pola pikir yang negatif. Kalau cuci otak kan kadang-kadang yang dimasukkan malah yang negatif ya kan? Biasanya gitu, kalau misalnya kayak, mohon maaf, misalnya teroris dicuci otak sehingga menjadi teroris, kan biasa gitu tuh. Ya. Kalau ini kan kita memasukkan kebiasaan baik. Ya. Iya, betul itu. Kita memberikan support ya kepada anak atau iya, supaya anaknya ya, lebih baik gitu pertumbuhannya, perkembangannya. Seperti itu. Nah, ini masih berkaitan dengan masih hipnosis Pak Alidin. Ini baiknya dilakukan ini ya menjelang tidur malam atau bisa juga pada saat tidur siang? Bisa tidur malam, bisa tidur siang. Tapi mungkin kalau tidur siang biasanya gangguannya adalah banyak suara-suara yang lain ya. Lebih lebih bagus, lebih powerful lagi kalau dilakukan malam, karena malam biasanya suasananya itu tenang, suara-suaranya sunyi ya, sunyi, nyaman. Gitu. Kayak gitu, tapi bisa kalau mau dilakukan siang juga bisa. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Kalian dari Bunda Teti. Alam bawah sadar ini, saya ke mute ya. Dari Bunda Teti, alam bawah sadar ini ada hubungannya kah dengan kecerdasan anak, kecepatan menangkap, dan biasanya berapa lama cara hipno ini bekerja? Enggak. Apakah alam bawah sadar berhubungan dengan kecerdasan? Ya. Saya kira berhubungan. Karena pikiran bawah sadar itu kan mempengaruhi tindakan. Kalau anaknya rajin belajar, karena cerdas itu kan hasil daripada belajar. Ya kan? Kecerdasan itu adalah hasil daripada
belajar anak, daya tangkapnya dia. Sebenarnya sudah saya katakan tadi bahwa pada dasarnya setiap anak itu cerdas, pada dasarnya setiap anak itu patuh, setiap anak itu baik kan gitu. Tergantung nanti sistem yang ada di keluarga, di lingkungan itu mempengaruhi sehingga mungkin anak malas belajar. Nah, ketika malas belajar itu kemudian dia pemahamannya menjadi berkurang ya. Beda dengan anak-anak yang misalnya rajin belajar, kreatif dan lain sebagainya. Oke, satu lagi nih Pak Alvin dari Bunda Robiah. Mungkin ini agak panjang ya Bunda Robiah ya. Boleh disampaikan langsung Bunda Robiah ke Pak Alidin? Bisa di-mute, di-unmute ininya, mic-nya. Silakan Bunda Robiah atau Bunda Fayat ya. Bunda Fayat ada di tempat? Halo Bunda Fayat. Yang ini. Belum ada ya? Belum. Oh, oke, jaringannya agak jelek. Oke, mungkin saya bacakan aja sedikit ya Pak ini ya. Ini agak panjang juga sebetulnya. Selama ini Bunda Rabia ini berusaha meminimalisir kata jangan. Nah, dalam rangka ya bentuk revolusi parenting yang beliau lakukan ya. Nah, karena saya hidup dan besar di lingkungan yang sudah mendarah daging dengan kata jangan, akibatnya di lingkungan itu sudah banyak sekali ya dengan kata jangan. Namun kadang saya lepas kontrol, akhirnya terucap lagi kata jangan tersebut. Kalau sudah seperti ini, saya biasanya memberi alasan kenapa saya melarang anak saya dengan kata jangan. Nah, menurut Pak Alidin, ada solusi nggak yang bisa dilakukan untuk supaya apa ya? Karena ini kata jangan ini sebenarnya sudah sering banget dilakukan gitu lah. Nah, ini gimana Pak Alidin? Ya, memang di budaya kita ya, budaya di Indonesia kata jangan itu sudah mendarah daging ya. Tetapi bukan sama sekali tidak boleh dikatakan. Ibu sudah bagus sebenarnya tadi, sudah meminimalisir kata jangan. Kalau toh itu sudah misalnya terlanjur dikatakan, ya kita revisi lagi, kita katakan lagi. Kalau misalnya, nah kamu jangan bandel. Ternyata kita menyadari kalau kalimat kita salah, ya kita ulang lagi. Nah, kamu harus baik, kamu harus nurut. Seperti itu aja. Ya bukan sesuatu yang dilarang sama sekali. Nah, ketika sudah terlanjur tadi, ketika sudah terlanjur misalnya anak itu mempunyai kebiasaan buruk, intervensinya tadi melalui hypnosleep. Ya, kita bisa merubah kebiasaan buruk anak melalui hypnosleep. Jadi ketika anak tertidur, katakan saja walaupun tidak ada masalah, misalnya anak itu tidak punya kebiasaan buruk, katakan saja kalimat-kalimat yang baik ketika dia menjelang tidur. Nah, kamu ini anak yang pintar, kamu anak yang rajin, kamu anak yang soleh, kamu nurut kepada orang tua, itu bagus. Gitu. Dan itu akan diinternalisasi oleh pikiran anak, dan tadi saya sampaikan langsung dia masuk ke pikiran bawah sadar ketika dia menjelang tidur. Ya, tidak ada masalah misalnya 1 kali 2 kali kelepasan atau misalnya kita sudah terlanjur mengatakan itu nggak apa-apa. Ya, tapi jangan terlalu sering mengatakan itu kepada anak. Karena yang ditangkap adalah di setelah kata jangan. Itu Bunda. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya ini sepertinya masih ada satu lagi dari Bunda Mita. Bunda Mita juga cukup panjang ini pertanyaannya. Bunda Mita, apa bisa disampaikan langsung Bunda Mita? Bunda Mita, apa di sana cukup bagus sinyal atau suaranya? Apa bisa disampaikan langsung? Oh, yang ini ya. Saya bisa baca nih. Oke, dibaca langsung ya. Baik, Pak. Siang Pak, saya ingin bertanya yang ini kan, Bunda Mita. Ya, Bunda Mita. Iya. Pertanyaannya, ketika orang tua merasa sudah melakukan perbuatan atau perkataan yang baik terhadap anak, lalu terkadang dirusak oleh pengaruh lingkungan, bagaimana cara mengatasinya? Karena memang
Terkadang pengaruh luar sangat juga mempengaruhi pola pikir anak, tetapi dalam hal ini pengaruh yang tidak baik. Ya tentu saja ini tanggung jawab kita ya sebagai orang tua untuk mencarikan lingkungan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, anaknya harus kita bekali dulu dengan kondisi-kondisi lingkungan di luar itu seperti ini nak. Saya biasanya kalau kepada anak saya kasih aturan aja, main misalnya tidak boleh lebih dari jam 9 seperti itu. Atau kamu harus bermain dengan anak-anak yang baik-baik ya nak, yang atau misalnya ketika lingkungannya ada anak-anak yang mengatakan kata-kata kasar juga kita harus kasih tahu kepada anaknya kalau kata-kata yang ini nih tidak baik, kamu tidak boleh seperti ini, seperti itu. Ya, itu tanggung jawab kita, memang tantangannya itu. Ya lingkungan kadang-kadang bisa lebih kuat daripada orang tua, maka kita harus pastikan bahwa kita ini sebagai orang tua benar-benar menjadi figur otoritas bagi anaknya, karena kadang-kadang ada anak-anak yang figur otoritasnya di luar. Figur otoritasnya bisa jadi temannya, bisa jadi kakak kelasnya, bisa jadi yang lain. Gitu. Ketika kita sudah memastikan bahwa figur otoritasnya adalah kita atau orang-orang yang kita pastikan baik, maka dia kecenderungannya akan lebih mendengarkan kita. Seperti itu. Iya, masih ada lagi nih Pak Lidin dari Bunda Hasni. Ini untuk hypnosleep. Ini bisa dilakukan kepada anak nih sampai usianya berapa ya Pak Lidin? Sebenarnya hypnosleep itu nggak ada batasan usia. Bahkan ada salah satu pakar hipnoterapis itu yang mengatakan kalau kita tepat melakukan hypnosleep kepada orang tua sebenarnya bisa merubah keyakinan gitu, saking powerfulnya ini hypnosleep. Tetapi kalau orang tua biasanya kan sulit untuk dihipnosleep. Biasanya kita goyang-goyang dikit dia bangun kan, bisa jadi marah gitu. Ya kan? Kita misalnya mau menghipnosleep tetangga misalnya supaya enggak perilakunya beda kan agak sulit ya. Tapi kalau ibu menghipnosleep ayahnya bisa, atau ayah menghipnosleep bundanya bisa, seperti itu. Iya. Baik. Itu untuk hal-hal yang positif ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi nggak ada batasan usia ya. Oke, ya. Siap. Jadi memang hypnosis ini bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi anak lebih mudah. Oke, anak lebih mudah. Karena memang mungkin kita harus mempersiapkan anak kita kepada hal-hal yang positif ya, Pak ini ya. Ya. Oke. Baik. Ada lagi? Sepertinya kalau di via chat sih sudah nggak ada pertanyaan Pak Aidin. Dan ini sudah 11.24, artinya kita sudah harus closing. Kalau untuk materinya Pak Aidin masih banyak atau sampai sini aja Pak Aidin ya untuk materi hypnoparenting ini? Sebenarnya parenting itu kan cakupannya luas sekali ya. Mungkin tidak cukup hanya dengan waktu 2 jam ini kita menyampaikan mengenai hypnoparenting gitu. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan atau apa, nanti bisa melalui apa biasanya Mas Yu di grup WA ya. Iya, kita ada grup WA Pak Lidin, ada grup WA. Nanti kita juga setiap hari Jumat malam, kalau di pekan yang tidak kita lakukan webinar, biasanya kita ada semacam kuliah WhatsApp group itu pada Jumat malam jam 19 sampai jam 20. Jadi mungkin nanti jika Bunda masih ada yang oke, satu lagi nggak apa-apa Pak Lidin ya? Nih, ya, silakan. Muncul nih di chat tiba-tiba nih dari Bunda Intan. Oke, satu lagi. Setelah hypnosleep, apakah anak ingatnya seperti mimpi setelah bangun atau bagaimana? Kalau hypnosleep-nya itu tepat, dia tidak mengingat apa-apa. Dia tidak mengingat, oh semalam Bunda ngomong ya sama adik misalnya. Dia nggak ingat. Dia sudah langsung, informasinya itu sudah langsung di pikiran bawah sadar. Itu nilai yang kita tanamkan itu sudah langsung di pikiran bawah sadar, dia akan otomatis berubah. Misalnya ketika kita menyampaikan mulai sekarang dan seterusnya kamu rajin belajar, jadi di secara kesadaran dia, saya harus rajin belajar, nanti dia akan bergerak sendiri seperti itu.
Oh, ini ibaratnya seperti apa ya, software sepertinya kali Pak ini ya, yang dimasukkan dalam ke sebuah komputer kali ya, jadi udah terinstall langsung gitu ya. Ya benar gini, jadi ini ya. Perilaku kita itu ditentukan oleh tadi pikiran bawah sadar yang isinya adalah sistem nilai, kebiasaan, memori jangka panjang, baik itu yang positif ataupun negatif kan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Nah, itu menentukan tindakan kita, mempengaruhi tindakan kita, gitu ya. Kalau misalnya sistem di pikiran bawah sadarnya orang memakai baju belang-belang itu adalah penjahat, maka ketika kita dewasa pun kita akan melihat orang yang pakai baju belang-belang, ini kayaknya penjahat. Itu otomatis gitu. Contoh deh misalnya sekarang, kalau kita membayangkan kita memegang jeruk, sebuah jeruk ya, lemon, misalnya jeruk lemon, kemudian kita potong, kita peres airnya, kemudian kita jilat, apa yang terjadi? Biasanya air liur kita banyak tuh. Padahal sebenarnya kita tidak sedang menjilat jeruk secara real. Kita hanya membayangkan. Karena apa? Memori kita sudah tersimpan bahwa rasa jeruk itu seperti ini. Sehingga kemudian metabolisme tubuh juga secara otomatis langsung keluar gitu tuh. Air liurnya. Atau ketika kita punya memori yang traumatis, ada ibu-ibu yang tiba-tiba misalnya, saya kalau lihat baju merah tuh marah. Ada orang yang tiba-tiba marah, yang tiba-tiba sedih. Padahal dia juga nggak tahu kenapa saya tiba-tiba marah, kenapa saya tiba-tiba sedih. Sebenarnya itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Seperti itu. Ya, baik Ayah Bunda, ini sepertinya panjang ya kalau kita selesaikan. Dan mungkin nanti kalau memang di sini masih kurang, dan nanti mungkin kalau di minggu depan kita juga keluar masih kurang, mungkin kita bisa janjian lagi sama Pak Alidin untuk memberikan webinar kembali ya Bunda ya. Iya, di ini aja nanti pertanyaan-pertanyaan misalnya dihimpun aja, nanti dimasukin WA, nanti insya Allah kalau ada kesempatan nanti saya usahakan untuk bisa respon ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alidin, terima kasih banyak untuk informasinya ya. Bisa kita ambil kesimpulan Bunda ya dari 3 kali webinar sampai dengan hari ini yang dipersembahkan oleh Revolusi Belajar dan Mengikuti Kakak. Ini sih saya bisa sedikit ambil saya kesimpulan bahwa memang jadi orang tua itu nggak mudah ya, tidak seperti yang ya kita cuma tinggal memberi makan anak dan besar, tapi tanggung jawab untuk menjadikan anak ini menjadi manusia yang sukses, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang cerdas itu ya kita perlu belajar ya, perlu ilmunya, karena ini nggak ada ilmu di sekolah seperti ini ya. Ya mudah-mudahan Bimbel Tiki Taka dan Revolusi Belajar bisa terus ya memberikan informasi dengan narasumber yang berkompeten di bidang mendidik dan mengasuh anak. Ya mudah-mudahan kita akan bisa terus memberikan webinar setiap 2 pekan sekali atau paling tidak 1 bulan sekali nanti ke depannya. Dan mudah-mudahan nanti juga di WhatsApp Group kita bisa berkomunikasi, kita bisa chat, bisa konsultasi kendala-kendala ketika kita mendidik atau mengasuh anaknya kepada minggu depan mungkin masih bersama Pak Alidin, kita masih bahas hipnoparenting. Ya nanti kalau nggak cukup juga kita buat webinarnya lagi di minggu selanjutnya. Baik Ayah Bunda, sekedar mengingatkan lagi bahwa kita di Multiki Taka sedang mengadakan challenge ya, sedang mengadakan sosial media challenge yang bisa diikuti di sosmed, yaitu bagaimana tentang gambaran atau kondisi atau situasi pembelajaran jarak jauh yang sedang dilakukan oleh putra putri Bunda di rumah. Jadi mungkin ada kondisi-kondisi yang sangat mungkin nggak pernah terjadi sebelumnya, tapi sekarang karena anak-anak kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh sehingga banyak hal yang mungkin baru kita lakukan, misalnya menemani belajar dan segala macamnya. Mungkin bisa jadi dibuat sebuah dokumentasi yang di-upload ke sosial media, kemudian diberi hashtag Revolusi Belajar 4.0. Nah nanti kita akan tentukan dokumentasi atau foto atau video siapa yang terbanyak disukai oleh banyak di sosial media. Nanti kita akan memberikan sedikit reward, baik yang dari
media sosial Facebook maupun media sosial Instagram. Baik Bunda, saya rasa pertemuan kita sampai di sini, dan untuk Bunda-Bunda yang ingin melihat kembali rekaman webinar kita pada pagi ini bisa dilihat di channel YouTube Revolusi Belajar. Nanti saya akan sampaikan melalui WhatsApp group untuk link channel YouTube Revolusi Belajar. Dan sebelum kita sudahi webinar kali ini, boleh Bunda mungkin videonya dibuka dulu kali ya. Kita ingin mengadakan, kalau biasa kalau habis acara ini kan kita ada foto sesi ya, sesi foto-foto gitu ya. Nah boleh kalau Bunda bersedia, mohon dibuka videonya. Saya akan capture di sini ada 2 slide di saya. Saya nggak tahu juga Bunda ada di slide yang mana. Nanti kita capture semuanya. Boleh Bunda dimunculin dulu fotonya ya untuk kita dokumentasikan. Terima kasih yang sudah membuka fotonya. Oke, kita masih tunggu dalam beberapa detik ya. Masih ada Bunda yang mau membuka fotonya soalnya. Boleh dibuka dulu fotonya. Untuk di sini ada 2 slide. Saya nggak tahu Bunda, Ayah ada di slide yang mana. Jadi akan saya capture dulu untuk slide yang pertama ya. Untuk slide yang pertama saya akan coba capture di sini sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, ini slide yang pertama saya simpan dulu. Oke, baik. Untuk slide yang kedua, saya nggak tahu Ayah Bunda ada di slide yang mana, jadi mohon dibuka dulu sebentar videonya. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, di slide yang kedua saya simpan sebentar. Oke, ya baik Ayah Bunda. Untuk sebagai dukungan kepada Bimbel Kita atau Revolusi Belajar, saya juga mengharapkan Ayah Bunda mensubscribe channel YouTube Revolusi Belajar dan juga memfollow akun Instagram ataupun akun Facebook Revolusi Belajar dan Bimbel Kita. Atas waktunya pagi hari ini saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu kembali di Kulwak minggu depan pada hari Jumat bersama Pak Alidin membahas hypnoparenting, dan di minggu pekan keduanya jika berkesempatan juga kalau masih ada yang mau ditanya nanti kita bisa adakan lagi untuk webinar yang kedua mengenai hypnoparenting. Baik, terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Sekian dari kami, saya tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ayah Bunda. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke, Pak Arti. Sudah selesai.